Kira-kira di sini nanti ada berapa saja jenis afirmasi P3K Guru 2022 yang bisa kita dapat. Telah terbit Permenpan RB terbaru nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Sesuai dengan Permenpan RB tersebut, ditetapkan peserta seleksi P3K Guru 2022 ini adalah terdiri dari pelamar prioritas, yaitu dari pelamar prioritas 1, yang mana ini diambil dari yang sudah lulus passing grade, mulai dari THK 2, guru sekolah negeri, sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Kemudian pelamar prioritas 2, yaitu THK 2 yang belum lulus passing grade, serta pelamar prioritas 3, yaitu guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun, dan juga pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini pada Permenpan RB terbaru nomor 20 tahun 2022, kira-kira di sini nanti ada berapa saja jenis afirmasi P3K Guru 2022 yang bisa kita dapatkan. Kalau misalkan di tahun kemarin dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, di sini ada 4 jenis afirmasi. Untuk penambahan nilai kompetensi teknis ini ada pada pasal 28, yaitu untuk yang punya serdik ini mendapatkan 100% poin. Kemudian untuk usia 315 ini adalah di sini mendapatkan 15%. Kemudian untuk disabilitas 10% dan juga THK 2 ini 10%. Kira-kira untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini nanti berapa saja afirmasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, mau saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini nanti juga akan ada afirmasi ya, afirmasi atau penambahan nilai yang bisa menjadi modal awal sebelum teman-teman ini berangkat menuju ke meja ujian untuk seleksi P3K Guru di tahun ini. Nah, di sini jika kita lihat pada pemetaan peserta seleksi P3K Guru 2022, yang mana di sini ada pengkategorian, yaitu mulai dari pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nah, di sini coba kita cermati bersama yang dimaksud dengan afirmasi atau penambahan nilai. Untuk saat ini nanti menurut Permenpan RB yang terbaru nomor 20 tahun 2022, untuk afirmasi ini nanti hanya diberikan kepada pelamar umum, teman-teman. Jadi untuk pelamar yang selain pelamar umum, yaitu mulai dari teman-teman yang sudah lolos passing grade, baik itu mulai dari THK 2 sampai lulusan PPG, kemudian teman-teman THK 2 yang belum lulus passing grade, kemudian teman-teman guru honor sekolah negeri dengan masa kerja di atas 3 tahun, ini tidak ada afirmasi. Namun kemudahannya ini langsung diberikan formasi ya. Jadi teman-teman langsung dipetakan menuju ke di sini, yaitu dalam prioritasnya. Dibagi menjadi prioritas 1, prioritas 2, dan juga prioritas 3. Yang nanti akan mengikuti ujian atau seleksi dalam bentuk seleksi kompetensi teknis ini adalah dari pelamar umum. Nah, pelamar umum ini terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, di sini dengan masa kerja di bawah 3 tahun atau pendaftar baru, inilah nanti yang akan mendapatkan afirmasi. Sedangkan untuk afirmasi di tahun 2022 ini tidak sama dengan di tahun 2021 kemarin. Kalau di 2021 afirmasinya itu ada 4, afirmasi serdik, kemudian afirmasi usia, kemudian ada afirmasi disabilitas, dan afirmasi THK 2. Nah, untuk afirmasi yang ada di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini hanya ada 2. Sekarang kita buka Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang nanti akan dipakai sebagai dasar untuk penyelenggaraan seleksi P3K Guru di tahun ini. Yang ada pada paragraf 5 terkait tentang seleksi prioritas dulu ya. Untuk seleksi prioritas ini ada pasal 32. Untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 yang sudah lulus passing grade, ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021 kemarin. Dikarenakan masih di sini passing grade, jadi nanti tidak akan dites lagi. Untuk seleksi kompetensi yang dimaksud di sini yang terdiri dari seleksi kompetensi 1 dan juga seleksi kompetensi 2.
Selanjutnya untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 yaitu THK 2 yang belum lulus passing grade, maka di sini dilakukan untuk seleksi kompetensinya ini adalah dinilai kesesuaian antara kualifikasi akademik atau ijazah, kemudian kompetensi, kemudian kinerja dan juga pemeriksaan latar belakang atau background check. Selanjutnya terkait tentang penilaian dari kesesuaian semua itu nanti akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya untuk yang pelamar umum yang tadi masuk dalam pembahasan kita itu tertera pada paragraf yang ke-6 yaitu seleksi umum. Di sini ada pada pasal 34. Ya, mana di sini untuk yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Kemudian pelamar umum ini nanti dapat memilih kebutuhan jabatan fungsional guru di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi dari pelamar prioritas. Jadi untuk pelamar umum ini nanti adalah sisa-sisa formasi dari pelamar prioritas. Kemudian diperjelas dari pasal 35, untuk pelamar umum ini nanti dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh ini adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, teman-teman. Nanti di ranking untuk yang pelamar umum. Nilai ambang batas ini nanti akan ada ya, yaitu untuk nilai ambang batas teknis, kemudian kumulatif kompetensi manajerial dan juga sosiokultural, dan juga nilai ambang batas untuk wawancara. Jika nanti nilai akhirnya sama akan diurutkan mulai dari teknis terlebih dahulu dan seterusnya. Selanjutnya di sini terkait tentang afirmasi yang ada di seleksi P3K Guru 2022 itu ada pada pasal 6 ya, yaitu di penambahan nilai. Nah, di sini di paragraf 8 pasal 38 penambahan nilai disampaikan yaitu untuk kompetensi teknis bagi pelamar umum diberikan penambahan nilai. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini untuk pelamar umum ya, untuk pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan. Yang pertama, ini adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamarnya. Ini mendapatkan nilai tambahan yaitu 100% ya, langsung lulus untuk kompetensi teknisnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini adalah pelamar penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ini akan mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai yaitu sebesar 10%. Jadi nanti bagi teman-teman di sini akan mendapatkan penambahan nilai seperti ini. Kemudian jika kita mungkin saja ya ini mendapatkan tambah nilai sebagaimana dimaksud dari huruf A dan huruf B, artinya juga memiliki serdik dan juga disabilitas, ini kan seharusnya mendapatkan 110% ya. Namun di sini diakumulasi yaitu maksimal, yaitu ada 100%. Dengan catatan untuk yang disabilitas ini nanti akan diverifikasi untuk tingkat kedisabilitasannya. Ketika nanti melakukan pendaftaran dan pemberian informasi, maka nanti jika memang disabilitas akan ada perintah untuk biasanya itu memberikan link video bukti yang menunjukkan kedisabilitasannya dalam mengerjakan tugas sehari-hari sebagai seorang guru. Kemudian untuk penambahan nilai atau afirmasi ini diperhitungkan sebagai nilai awal ya, masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai penentu juga untuk menentukan nilai ambang batas kompetensi bagi pelamar, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk diseleksi P3K Guru tahun 2022 untuk yang masuk prioritas itu adalah afirmasinya langsung ditempatkan ke prioritas masing-masing. Sedangkan untuk pelamar umum ini adalah untuk afirmasinya ini hanya ada dua, yaitu yang memiliki sertifikat pendidik dan juga afirmasi disabilitas. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.